Ada kabar baik dan ada kabar buruk hari ini dan besok untuk 4 golongan KPM PKH berikut ini dan untuk KPM BPNT. Nah, kira-kira kabar baik dan kabar buruknya apa ya? Nah, ini juga terkait mengenai jadwal pencairan dan nasib pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 maupun pencairan BPNT. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira, kabar baik, dan juga kabar buruk. Nah, ini kabar baik dan kabar gembira ini berlaku untuk hari ini dan besok. Nah, kira-kira ada kabar baik apa dan ada kabar buruk apa ya untuk hari ini dan besok ya. Nah, ini khusus untuk 4 golongan KPM PKH dan juga KPM BPNT. Nah, kira-kira apa yang menjadi kabar baik dan kabar buruknya? Ini terkait mengenai nasib pencairan bantuan PKH untuk para KPM PKH dan bantuan BPNT juga. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, sudah hampir atau sudah memasuki pertengahan bulan Januari tahun 2022. Dan yang pasti kalau sudah memasuki bulan Januari, yang pasti para keluarga penerima manfaat baik PKH maupun BPNT ini pasti sedang mencari-cari informasi dan menunggu kapan sih tepatnya untuk pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini dan untuk pencairan BPNT alokasi bulan Januari tahun 2022 ini. Nah, kalau mengacu di tahun sebelumnya, tahun 2021, memang untuk bantuan PKH tahap 1 di termin pertama itu dicairkan di awal-awal bulan Januari. Kemudian bantuan BPNT juga menyusul. Nah, itu dikarenakan memang sebelumnya sudah ada press release pengumuman resmi dari Menteri Sosial Republik Indonesia terkait jadwal pencairan PKH tahap 1 di tahun 2021 yang lalu yang diumumkan di akhir-akhir bulan Desember tahun 2020. Namun memang untuk di tahun 2022 ini sampai saat ini belum ada press conference atau pengumuman resmi dari Menteri Sosial ataupun juga belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial terkait jadwal pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk termin pertama dan juga kabar pencairan bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk alokasi bulan Januari tahun 2022. Namun hari ini dan besok, nah ini ada info yang penting yang perlu diketahui oleh para KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, khususnya untuk 4 golongan KPM PKH berikut ini. Ini terkait mengenai nasib pencairan PKH ya. PKH kedepannya, bahwasanya memang hari ini dan mungkin di tahun ini ya, tahun 2021, itu memang kami dari pendamping PKH ini mendapati beberapa kesulitan ketika melakukan pemutakhiran melalui aplikasi ePKH yang biasanya kami kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena tahun ini memang semua penyaluran bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST juga yang lalu yang programnya sudah selesai ya untuk BST. Untuk penyaluran bantuan itu semua data, semua KPM yang menjadi nama-nama yang ditetapkan di SK itu yang diterima oleh bank, yang banknya mau mentransfer bantuannya itu hanyalah
para KPM yang datanya sudah valid, sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil. Nah itu ya perlu digarisbawahi. Maka dari itu EPKH itu mungkin belum ngeling ya, belum disinkronkan dengan data DTKS. Sedangkan kami sebagai pendamping PKH ini yang bisa kami lakukan biasanya di tahun sebelumnya itu pemutakhiran itu ya lewat EPKH. Nah untuk hari ini, ini ada informasi penting. Ini mulai hari-hari kemarin ini sudah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial bahwasanya kami dari pendamping PKH diberikan tugas untuk melakukan pemutakhiran untuk 4 golongan KPM PKH berikut ini. Yang pertama adalah golongan KPM PKH yang ada perubahan kategori, baik kategori misalnya baru hamil, kemudian mungkin ada yang kemarin hamil kemudian sudah melahirkan dan itu statusnya yang jelas masuk di kategori anak usia dini. Kemudian mungkin yang dulu masih anak usia dini sekarang sudah masuk SD. Kemudian yang dari SD kemudian ke SMP atau SMP ke SMA, atau mungkin yang baru menginjak usia lansia 70 tahun. Nah ini ya, yang perubahan-perubahan itu termasuk KPM PKH yang golongan pertama. Jadi perubahan kategori. Ya, yang pasti nanti kalau diubah kategorinya nanti akan berdampak perubahannya pada jumlah nominal bantuan PKH yang didapatkan. Kalau dari belum hamil ke hamil yang pasti bantuannya tambah ya Rp750.000. Kalau yang untuk anak usia dini kemudian berubah kategorinya ke anak SD ya itu pasti berkurang bantuannya. Tapi untuk SD naik ke SMP nah itu bertambah baru ya. Kemudian mungkin yang belum lansia, mungkin yang kemarin itu usianya baru 69 dan sekarang sudah 70 tahun, nah ini baru bertambah. Kemudian KPM PKH yang golongan kedua ini, nah ini adalah KPM PKH yang ganti pengurus. Nah ini kabar gembira ya untuk para KPM PKH yang mungkin pengurusnya sudah meninggal, yang sesuai kartu nama, sesuai kartunya atau rekeningnya itu sudah meninggal. Nah jika KPM tersebut masih layak, masih mempunyai kategori, masih punya komponen dalam keluarganya, nah ini bisa ganti pengurus. Nah ini namun lewat Excel ya, lewat manual semuanya. Jadi perubahan kategori tadi juga lewat manual, lewat Excel, tidak bisa atau belum bisa dilakukan pemutakhiran lewat EPKH. Jadi ini sudah ada format lewat Excel, jadi kami secara manual melaporkannya yang ganti pengurus. Jadi mungkin dulu yang punya kartu istrinya meninggal, kemudian bisa diganti pengurus ke suaminya, yang jelas yang hanya dalam 1 kakak. Atau mungkin anaknya yang sudah dewasa. Kemudian KPM PKH golongan ketiga adalah KPM PKH yang NE, non-eligible. Nah ini merupakan kabar buruk ya. Jadi selain itu kami juga melaporkan secara manual pemutakhiran KPM yang sudah tidak layak menjadi peserta PKH atau harus digraduasi. Baik yang sudah kaya maupun KPM PKH yang sudah meninggal dan tidak punya komponen dan tidak ada ahli waris mungkin. Kemudian mungkin KPM PKH yang pindah. Kemudian KPM PKH yang mungkin sudah ya tidak punya komponen, kemudian meninggal, kemudian sudah sejahtera. Nah itu tadi. Kemudian yang KPM PKH golongan keempat adalah ART KPM PKH yang NE. Nah ini artinya adalah mungkin anaknya yang sudah SMA ini lulus, nah ini harus kami mutakhirkan juga. Kemudian mungkin yang punya lansia dulunya sekarang sudah meninggal dan itu juga harus dimutakhirkan. Nah itu ya, jadi hari ini adalah batas waktu terakhir kami melaporkan pemutakhiran secara manual untuk perubahan-perubahan kategori dan juga pergantian pengurus tadi juga bisa dilakukan. Jadi segera laporkan ya untuk KPM PKH yang mungkin pengurusnya meninggal dan ingin ganti pengurus, tapi ini prosesnya nanti biasanya lama, ini menunggu banknya nanti memproses biasanya ya. Kemudian untuk hari esok, besok ini adalah tanggal 15 Januari. Nah ini merupakan hari terakhir untuk pihak bank Himbara untuk mengembalikan dana bantuan sosial sisa yang belum ditransaksikan.
Jadi besok ini akan dilakukan freezy ya. Akan dilakukan freezy, jadi batas akhir semua bantuan PKH maupun BPNT juga. Ini yang tidak bisa ditransaksikan atau belum transaksi, jadi dikembalikan ke negara. Nah itu, jadi setelah tanggal 15, ini kita harapkan untuk bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 untuk termin 1 di tahun 2022 ini bisa diproses. Ya mungkin saja kita berharap mulai Senin kemungkinan bisa diproses dari Kementerian Sosial ke KPPN, kemudian lanjut ke Bank Himbara yang ada di pusat, dan setelah itu ditransfer ke masing-masing rekening KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah ini semoga saja ya, kita harapkan di akhir Januari ini atau setelah tanggal 15 ini mungkin akan diproses, dan itu membutuhkan waktu dan tidak semuanya serentak ya, jadi bertahap, per termin juga. Jadi harap bersabar, tunggu info dari pendampingnya masing-masing, atau bisa mendaftarkannya melalui SMS banking bagi yang bank himbaranya sudah ada layanan SMS banking khusus untuk bantuan sosialnya. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.